Halo guys, nama saya Deka. Jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6. Kita di sini pengen menjawab pertanyaan tugas Pak Teguh, yaitu pelajaran ekonomi. Stay tune ya, jangan skip. Jadi yang pertama ada pengertian ekonomi. Ekonomi itu apa sih? Jadi ekonomi itu adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap suatu barang dan jasa. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia itu sendiri. Dan untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan tertentu, seperti uang. Lalu ada barang bebas. Menurut ilmu ekonomi adalah barang yang dibutuhkan manusia, tetapi tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Alasannya karena barang tersebut sudah ada atau telah disediakan oleh alam yang melebihi kebutuhan manusia. Contohnya seperti udara dan oksigen. Apa yang menyebabkan kelangkaan? Kelangkaan terjadi ketika terbatasnya ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Penyebab kelangkaan juga adalah penurunan pasokan. Ada juga situasi di mana perubahan keadaan dapat menyebabkan permintaan meningkat secara drastis dan pasokan tidak tumbuh dengan kecepatan yang dapat mengimbangi. Dengan meningkatnya permintaan, sumber daya mengalami kelangkaan. Ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi ketersediaan sumber daya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ruang lingkup ekonomi. Ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah studi ilmu yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi yang di lingkup lebih kecil, seperti perusahaan, atau perilaku konsumen, dan permintaan. Sedangkan ekonomi makro adalah studi ilmu yang mempelajari tentang struktur, perilaku, kinerja, proses ekonomi di tingkat nasional, seperti membahas inflasi, GDP, kebijakan fiskal, pengangguran, dan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ada metode analisis ekonomi. Metode analisis ekonomi ada dua, yaitu yang pertama ada metode deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Selanjutnya ada metode induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Oke guys, jadi gimana? Kita udah jawab pertanyaannya dari mulai pengertian ekonomi itu sendiri sampai ke metode-metodenya. Oke, see you on next activity. We are group 6. Bye-bye.